Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui diagendakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2 hari ini, hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, yaitu sidang-sidang Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu legislatif, pemilu DPR, DPD, DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Agendanya adalah pembacaan putusan sela atau pembacaan penetapan atau yang sering dikenal dengan dismissal. Hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024 diagendakan ada 3 sesi sidang, yaitu sesi pagi sebagaimana kita ketahui ada 57 perkara yang dibacakan, kemudian sesi siang yang mulai jam 13 barusan selesai ini tadi ada 53 perkara yang dibacakan, dan sesi nanti malam ada 45 perkara. Nah, untuk besok pagi hari Rabu masih ada hanya 1 sesi saja mulai dari jam 8 sampai selesai ada 53 perkara. Jadi kalau kami hitung ada 297 perkara pemilu sengketa hasil pemilu legislatif baik pemilu DPR, DPD maupun DPRD provinsi, kabupaten, kota yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Dari 297 perkara yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi itu semuanya diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi 297 perkara diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga sudah kita ketahui bersama-sama sudah dilakukan rangkaian sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu pembacaan permohonan dari semua pemohon yang diregister. Dari pembacaan itu kan kita ketahui juga ada yang kemudian di perkembangannya menyatakan menarik perkara, membatalkan, ada juga yang tidak hadir dalam persidangan, dan agenda berikutnya KPU menyampaikan jawaban-jawaban terhadap pokok-pokok perkara yang sudah disampaikan oleh masing-masing pemohon. Dan sekarang ini gilirannya tahap ketiga dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah pembacaan putusan sela atau juga pembacaan penetapan. Sebagaimana kita ketahui kalau dari 297 perkara dan yang diagendakan dibacakan putusan sela atau dismissal dalam 2 hari ini, hari Selasa dan hari Rabu tanggal 21 dan 22 Mei 2024, itu ada 207 perkara yang dibacakan totalnya, sehingga masih ada 90 perkara yang itu nanti potensial lanjut ke pemeriksaan pembuktian. Jadi dari 297 perkara yang diregister itu yang dibacakan perkara putusannya dismissal itu atau putusan sela atau penetapan itu ada 207 perkara, dan yang 90 perkara tidak dijadwalkan dibacakan. Jadi kemungkinan itu akan lanjut ke pemeriksaan pembuktian. Namun demikian tadi di dalam pembacaan putusan-putusan baik yang sesi pagi mulai jam 8 maupun sesi siang yang mulai jam 13.30, kita bersama-sama mencermati bahwa ada juga di dalam satu nomor perkara, di dalamnya itu ada lebih dari 1 perkara yang disoal. Nah, dari beberapa perkara yang di dalam nomor perkara yang sama tadi, Mahkamah sikapnya ada yang kemudian dinyatakan dismiss, tidak dilanjutkan dengan alasan-alasan tertentu, tapi juga ada perkara yang kemudian di nomor perkara yang sama tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan pembuktian. Oleh karena itu KPU sebagai satu-satunya pihak yang dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak termohon harus mencermati betul nanti salinan-salinan putusan yang baru saja dibacakan pada hari ini maupun besok pagi untuk menentukan sikap dan menyiapkan strategi dalam pemeriksaan pembuktian. Karena dalam pemeriksaan pembuktian Mahkamah memberikan kesempatan pembuktian itu bisa menggunakan dokumen dan juga memberikan kesempatan kepada para pihak termasuk KPU sebagai termohon untuk menyiapkan saksi maupun ahli yang diberikan kesempatan 5 orang saksi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman jurnalis, update perkembangan
situasi persidangan sengketa hasil pemilu legislatif, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota hari ini, Selasa tanggal 21 Mei 2024. Terima kasih. Mas, P3 soal hampir semua putusan tadi kandas di semisal, Mas. Ya kalau kita perhatikan, saya tidak hafal nomor perkaranya ya, tetapi di antara yang paling menonjol yang di Jawa Barat tadi, itu ada 19 kabupaten kota di Jawa Barat, dan oleh mahkamah dinyatakan tidak memenuhi, seingat saya tadi ya, tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian. Itu artinya apa? Perkara P3 untuk DPR RI, sengketa hasil pemilu DPR RI di beberapa perkara berhenti sampai di sini, tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan pembuktian. Sehingga konsekuensinya ikhtiar dari P3 melalui jalur Mahkamah Konstitusi untuk mencapai perolehan suara minimal batas untuk parliamentary threshold 4%, rupa-rupanya tidak dapat tercapai karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara tidak dapat untuk perkara P3 tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian. Cukup ya? Nanti aja Mas, ini dulu ya. Makasih. Ucapkan. Demikian diputus dalam rapat perusahaan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim yang 1 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14.56 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu. Dilanjutkan nomor 26. Putusan nomor 26 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili pemeriksa konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Leonard Limase, advokat dan seterusnya dianggap telah dihulu dan seterusnya bertanggal 29 April 2004 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Eli, SHM dan kawan-kawan semuanya adalah mengadili permohonan aku eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tengah waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan permohonan pemohon diajukan pertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon. Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi termohon yang pada pokoknya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan pemohon, wujud permohonan dan daftar kelengkapan pengajuan pemohon elektronik sebagai lampiran akta pengajuan permohonan pemohon nomor 89 umum dan Sekretaris Jenderal PSI. Terlebih ketika proses persidangan berlangsung, Mahkamah menerima surat oleh pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU perseorangan di Mahkamah. Dengan fakta tersebut menurut Mahkamah pemohon dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno pukul 15.00 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Abdul Basit Fuad. Dilanjutkan nomor 40. Putusan nomor 40 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024 diajukan oleh Partai Golongan Karya anggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon Partai Nasdem diwakili oleh Surya Paloh dan advokat dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 1